spiritualitas lokal. Struktur masyarakat umumnya bersifat patriarki dengan peran penting diberikan kepada kepala keluarga dan pemimpin adat. Selain itu, masyarakat Sasak dikenal akan keramahan dan kebersamaan yang tercermin dalam berbagai ritual dan perayaan yang melibatkan seluruh anggota komunitas. Demikian kabarannya Pro 4 sekaligus mengakhiri dan menuntaskan kebersamaan kita di Pro 4 di Makassar. Saya Ruslan pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Demikian kabarana Pro 4. Habis, buang sini aja deh. Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan. Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa? Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Hah? Kalian? Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi. Boy, katanya mau belajar bareng. Malah tidur. Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan. Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda. Muah. Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di obrolan seni budaya, tema khusus Astacita Publikasi Pariwisata, dan hari ini kita bicara mengembangkan ekowisata berbasis seni dan budaya. Alhamdulillah kita sudah bersama juga narasumber di siang hari ini, ada Indra Gunawan ST Par MM Par, dosen tetap prodi Perjalanan Wisata Poltek Par Makassar. Assalamualaikum Indra. Waalaikumsalam Mbak Yanti. Saya panggil Mbak Yanti ya. Ya. Boleh. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah baik.
Baik ya, Luar biasa. alhamdulillah. Kalau dilihat namanya itu Indra itu adalah mata ya sahabat Iya. budaya. Baik, kita akan bicara mengenai pengembangan ekowisata berbasis seni budaya. Nah, untuk itu kalau bicara tentang ekowisata, pastinya adalah ada yang mau tahu nih, atau saya juga mau tahu apa yang dimaksud dengan ekowisata berbasis seni dan budaya, dan bagaimana konsep ini berbedakah dari wisata konvensional begitu Pak Indra? Silakan Ki. Baik Mbak Yanti, menarik sekali kalau kita berbicara tentang ekowisata berbasis seni dan budaya. Iya. Karena melihat dari pengertiannya, bentuk pariwisata ekowisata yang berbasis seni dan budaya itu merupakan pelestarian lingkungan. Jadi menggabungkan pelestarian lingkungan alam, kemudian penghargaan terhadap kekayaan seni dan budaya lokal yang tentunya tujuannya adalah berkelanjutan, berbasis berkelanjutan. Jadi tidak hanya dibuat konsep pariwisatanya sampai di situ saja sehingga dikenal, tetapi ada kelanjutan sehingga anak cucu bisa merasakan semua, tidak hanya cuma bersifat sementara. Yeah. Itulah perbedaan dengan yang konvensional. Kalau konvensional itu lebih bagaimana dia lebih ke hiburan saja, tidak memikirkan jangka panjang, membuat konsep daya tarik wisata yang tujuannya memang berbasis pada ekonomi saja, meningkatkan salary, penghasilan, tetapi dia tidak berpikir bagaimana daya tarik wisata itu dapat berkelanjutan dan dinikmati oleh masyarakat setempat. Oh, itu kalau konvensional. Konvensional. Jadi kalau untuk berbasis seni dan budaya, dia lebih mengangkat bagaimana sih sebenarnya daya tarik wisata itu yang otentik, asli. Dimiliki asli. Jadi sekarang tidak salah Mbak Yanti kalau banyak daya tarik wisata, khususnya desa wisata yang berkembang saat ini. Karena memang antara perpaduan mengangkat dari seni dan budaya lokal, kemudian diramu oleh masyarakat lokalnya sendiri. Seperti itu. Dan memang tujuannya adalah berbasis berkelanjutan. Iya, betul sekali, karena memang pendapatannya juga masyarakat lokal ada di situ gitu Betul ya. sekali. Oke, Iya, baiklah. siap. Nah, mengapa penting untuk mengembangkan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada alam, tetapi juga pada warisan budaya dan seni lokal? Nah, kalau mengembangkan pariwisata itu tidak hanya sih sebenarnya berorientasi dengan alam atau tetapi juga pada warisan budaya dan seni lokal. Jadi kita melihat bahwa banyak sekarang daya tarik wisata yang kalau alamnya sudah bagus, tetapi kalau tidak disertai dengan interpretasi dari budaya dan seni yang ada di daya tarik wisata tersebut, artinya siapa yang mengolahnya kalau bukan masyarakat? Seperti itu. Makanya dengan mengembangkan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada alam, tentunya banyak pendekatan yang bisa diciptakan melalui pariwisata. Artinya budaya dan seni lokal yang termasuk dampak untuk bisa memberikan informasi kepada para wisatawan pastinya, karena mereka apalagi wisatawan dari luar, kalau wisatawan dari luar Mbak Yanti lebih banyak tertarik dengan budaya asli Indonesia, budaya lokal yang ada di Indonesia, karena itulah yang menjadi pembeda dengan kita dengan negara-negara lain. Kalau Indonesia kan terkenal dengan keramat tamahannya pasti, kemudian selain alamnya pasti ada budaya lokal yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kemudian yang untungnya juga kita di Indonesia adalah kita memiliki banyak suku yang berbeda-beda. Itu menjadi salah satu daya tarik wisata. Sehingga prospek dalam pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada alam, tetapi juga berorientasi pada budaya dan seni dari budaya lokal tersebut. Oke. Dan memang kalau bicara tentang alam, orang lebih suka ke alam juga sih. Betul, kalau iya. memilih Iya, begitu ya. memilih. Kapan sih kita mau lihat alam itu indahnya, Iya. sejuknya, itu yang orang biasa Iya, pilih. tetapi tidak hanya seperti itu Mbak Yanti. Kalau saya memang alam merupakan salah satu objek utamanya. Iya. Tetapi kalau kita mungkin berjalan-jalan ke salah satu daya tarik wisata, pasti kita akan mencari juga budaya lokalnya seperti itu. Apa sih sebenarnya kenapa bisa seperti ini kan? Budaya lokal kan tidak hanya berupa seni, tetapi apapun yang dilakukan oleh masyarakat setempat itu menjadi salah satu daya tarik. Contoh di Malino, pasti kalau Malino terkenal cendolnya ya. Iya, betul. Nah itu menjadi salah satu aktivitas yang berbasis kuliner seperti itu. Jadi saya mau ke Malino mau makan cendol, saya mau ke Malino mau makan tenteng, Iya, seperti betul. itu. Coba Bukan hanya dinginnya, apalagi betul stroberinya ada di iya sana sayur-sayurnya juga. murah kan Mbak Iya, Yanti, seperti itu. betul. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik, karena tidak hanya seni dan budaya itu tidak hanya
budaya itu tidak hanya berupa seni, tetapi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat itu menjadi salah satu daya tarik juga tersendiri. Betul sekali Pak Indra. Baik, Pak Indra. Nah, bagaimana Siap. seni dan budaya itu bisa menjadi daya tarik utama tadi yang dikatakan Nah, kalau menjadi dalam sebuah destinasi dalam daya ekowisata, tarik, ya. ekowisata ya? Yes. Adakah contoh secara lokal atau nasional begitu? Baik, kalau melihat dari menjadi daya tarik tersendiri, jadi destinasi itu menjadi daya tarik tersendiri dalam khususnya konsep ekowisata. Yang pertama kita harus menyajikan dulu pengalaman yang otentik, Mbak. Jadi ada budaya asli yang memang betul-betul pure budaya asli yang tidak pernah dimiliki oleh tempat-tempat yang lain. Jadi destinasi itu, daya tarik itu harus memiliki pengalaman yang otentik. Di antaranya ada sesuatu yang tidak dimiliki, yang contoh di Kajang. Kita bercerita masalah di Kajang. Kajang itu tidak semua daya tarik wisata menawarkan bahwa ada budaya Kajang di dalam, ada masyarakat Kajang di dalamnya, yang memang kalau kita masuk sudah diatur dengan menggunakan baju hitam-hitam seperti itu. Tidak boleh pakai sendal. Tidak boleh pakai sendal, halus pure. Ya manusia-manusia zaman dulu seperti itu ya. Ada banyak pamalinya lah ceritanya kalau masuk di sana. Nah, itu menjadi salah satu orang bukan menjadi mistis, menjadi takut, tapi sesuatu daya tarik yang ingin orang berkunjung ke Kajang seperti itu. Sama dengan di Bali, Desa Wisata Panglipuran di Bali. Pernah ke sana Mbak Yanti? Belum. Nah, di Panglipuran Bali itu memang budaya-budaya yang ada di sana mulai dari masyarakat setempat, rumah-rumah desa wisata, rumah-rumah asli dari Bali itu tersusun rapi di sana, dijaga kebersihannya, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat menjadi pendukung juga sehingga orang bisa tertarik untuk mendatang dan melihat langsung apa sih betul tidak desa wisata ini mengangkat tema masyarakat lokal untuk mengangkat daya tarik wisata tersebut. Seperti itu Mbak Yanti. Jadi banyak hal, jadi tradisi, kemudian keasrian lingkungan itu menjadi salah satu faktor daya tarik sehingga seseorang bisa tertarik, wisatawan itu bisa tertarik untuk mengunjungi salah satu daya tarik wisata Mbak Yanti. Karena sekarang juga ada digelar Gauk Maraja di Maros. Di Maros. Iya. Orang Maros pasti Mbak Yanti. Dekatnya tetangganya. Tetangganya. Tapi kemarin sempat ada narasumber yang hadir, jadi ini juga dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Maros. Kebetulan dan mereka bikin acara itu dan itu sangat bagus. Iya, berarti berbasis budaya juga kan Mbak Yanti. Banyak kalau di Sulawesi Selatan banyak sih Mbak. Banyak Maudut Lompoa. Iya, betul. Menjadi salah satu daya tarik juga. Orang biasanya maulidnya di masjid, di tempat-tempat ini kan, di masjid, di rumah. Tapi ini kan di atas perahu, kemudian menjadi daya tarik juga banyak. Sama dengan yang di Toraja juga. Di Toraja kan sampai sekarang Rambu Solo. Rambut tuka. Kalau melihat dari budaya tersebut itu menjadi salah satu orang ingin tertarik di sana. Bagaimana pemakamannya yang berbeda dengan yang keunikannya pada umumnya seperti itu. Jadi orang bisa tertarik karena keunikan. Makanya saya selalu bilang, saya mengatakan bahwa kalau ingin mengangkat daya tarik wisata tersebut, apalagi khususnya yang ada di daerah, angkat dulu keunikannya. Karena kalau tidak ada keunikan sama saja, ngapain orang mau pergi di Makassar juga ada Malino seperti itu. Ngapain orang menghabiskan waktu berjam-jam perjalanan kalau sama saja seperti itu. Tapi harus ada keunikannya. Benar. Seperti itu. Oke. Baik, Pak Indra, apa peran masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata berbasis seni budaya? Seberapa besar potensi keterlibatan mereka ini? Nah, kalau keterlibatan masyarakat menurut saya ya Mbak Yanti, itu sangat penting sih sebenarnya. Kalau karena masyarakat lokal yang memegang peran sentral sebenarnya untuk pengembangan ekowisata yang berbasis seni dan budaya. Budaya itu kan dilakukan pengertian dari budaya tersendiri adalah segala sesuatu yang dilakukan secara turun temurun. Kalau tidak melibatkan masyarakat lokalnya, siapa yang menjaga kelestarian budaya dan seni seperti itu. Makanya sekarang kan digencarkan, jangan pernah melupakan adat istiadat, budaya, jangan terpengaruh dengan budaya asing. Budaya asing itu kan dijadikan cuma perbandingan saja. Yang baiknya diangkat kemudian dikolaborasi dengan budaya supaya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Contoh digital, kalau tidak ada digital kan daya tarik wisata tidak bisa terkenal seperti itu. Makanya dikolaborasikan apa yang bagus, apa yang tidak jangan kalau yang bagus diterapkan, kalau yang tidak jangan diterapkan seperti itu. Kalau yang tidak contoh budaya asing itu kan kalau dari asing menggunakan pakaian seksi seperti itu. Tapi kalau khusus di Sulawesi Selatan kan
Beda dengan di Bali. Kalau di Bali kan orang bebas kan, memang Iya. dia sudah bertaraf internasional. Tapi kalau khususnya di Sulawesi Selatan masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa orang pakai baju seksi karena memang kita adat istiadatnya masih mengangkat Iya. siri ya, budaya siri masih ada seperti budaya itu. siri, Jadi iya, kalau ada betul. sesuatu hal-hal yang baru yang kelihatan, masyarakat lokal pasti menganggap kenapa ini begitu? Apa ya seperti Kenapa itu. pakai baju begitu? Iya. Kurang kainnya. Ada, Iya, ada betul. kainku. Ada kainku nanti ku tambah Ki. Kan begitu biasa masyarakat jadi kita terjadi ya. stigma seperti Iya, itu, stigma. Nah, tapi kalau untuk kaitannya dengan peran masyarakat lokal itu sangat penting kalau pendapat saya, karena masyarakat lokal yang potensi keterlibatannya sangat besar, yang merawat daya tarik wisata, kemudian aktivitasnya kan masyarakat lokal lagi. Yang otentik, lebih keasliannya lebih digunakan masyarakat lokal. Makanya kalau membuat daya tarik wisata, saya pernah berkunjung ke Kabupaten Baru, Mbak Yanti. Iya. Di sana disuguhkan kopi. Kopi itu dibuat oleh salah satu orang tertua, nenek-nenek lah ceritanya. Nah, itu menjadi salah satu daya tarik sebenarnya. Karena sebenarnya kopi rasanya kalau hampir sebagian besar sama sih, Pak. Karena saya bukan pecinta kopi, Mbak Yanti, tapi kalau pikirannya siapapun mungkin seperti itu kan rasanya. Tapi karena keunikannya dibuat oleh nenek, kemudian dibuat cerita bahwa nenek ini adalah orang yang pertama menanam di kebun tersebut, katanya enak, katanya kalau mengadunya seperti itu, Mbak Yanti. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik wisata, orang ingin berkunjung ke daya tarik wisata lokal tersebut. Makanya saya bilang saya sangat setuju kalau memang masyarakat lokal yang harus dilibatkan dalam pengembangan ekowisata yang berbasis seni dan budaya. Oke, Pak Indra, kita jeda dulu. Siap. Nanti kita akan kembali, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tahu ini Siap. dalam obrolan kita. Oke, kita dengarkan yang berikut ini. Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia. Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini dan saya masih bersama Pak Indra. Alhamdulillah perbincangan kita sangat menarik sekali untuk selalu saja diajak untuk bercerita mengenai pengalaman dan juga dari studi materi yang ada. Nah, Pak Indra, bagaimana sebenarnya strategi membangun narasi publikasi dan promosi destinasi ekowisata yang menonjolkan seni dan budaya lokal, tapi ini tetap relevan Pak untuk audiens nasional maupun internasional. Silakan Pak Indra. Kalau strategi dalam membangun narasi, publikasi dan promosi destinasi ekowisata yang khususnya yang ada di Indonesia yang berbasis seni dan budaya lokal, kemudian yang harus pertama dilakukan adalah menggabungkan keaslian lokal. Segala sesuatu kita mencari tahu dulu apa sih sebenarnya keunikan dari budaya lokal tersebut. Kemudian dikaitkan dengan materi narasi publikasi. Kita harus, apalagi sekarang zamannya adalah zaman digital, Mbak Yanti. Betul. Segala sesuatu itu bisa viral karena digital, media sosial seperti itu. Nah, melihat dari media sosial sebenarnya tidak hanya sekedar difoto, karena sekarang kan jadi zamannya gini Mbak Yanti. Kadang sesuatu daya tarik wisata yang ada di daerah lokal
itu terangkat karena sesuatu foto yang unik, banyak efek-efek. Sehingga orang datang berkunjung kecewa kan. Nah itu kesalahannya tersendiri dari orang-orang yang selalu meng-up dari luar seperti itu. Tapi alangkah baiknya ketika digital itu dibuat dan dikemas, foto tersebut dikemas menjadi daya tarik. Jangan terlalu banyak editan lah. Seperti itu. Biar sesuatu itu pure, keasliannya ada. Jadi orang datang memang tampak tidak ada sesuatu, bisa berkunjung beberapa kali karena yang ditakutkan Mbak Yanti, ketika saya datang dan kecewa, pasti saya akan menceritakan ke teman-teman saya yang lain. Dan itu yang membuat salah satu promosi destinasi ekowisata yang khususnya berbasis seni dan budaya itu orang tidak tertarik. Jangan ke sana, tidak usah ke sana karena tidak bagus. Biasa kan kita dengar seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kita harus menggunakan media sosial dengan membuat video-video yang memiliki storytelling sebenarnya, bercerita. Sekarang orang berkunjung, kemudian dibuatkan cerita apa saja yang bisa didapatkan, keunikannya apa, kemudian mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan pada saat mengunjungi daya tarik wisata itu penting. Jadi melalui digital media sosial berbasis digital. Nah, itulah salah satu hal-hal yang bisa relevan untuk audiens yang ada di skala nasional maupun internasional, sehingga mereka paham dan merasa tidak dibohongi dengan menggunakan media sosial, karena sekarang ada sesuatu yang viral pasti semua akan datang seperti itu. Betul. Tetapi sampai di sana rasa kecewanya pasti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena pada saat mengambil foto memang fotonya bagus. Fotonya bagus, belum lagi diedit kan Mbak Yanti, biasa seperti itu. Jadi orang datang, editnya posisi fotonya yang bagus seperti itu. Tetapi alangkah bagusnya ketika kita memang membuat foto untuk kita post di media sosial itu memang real dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga nilai orang memang berkunjung karena pure, karena ingin melihat keaslian daya tarik wisata tersebut, atau memang ingin mengetahui cerita atau storytelling yang kita angkat di media sosial seperti itu. Oke, itu strategi ya. Strateginya seperti itu. Jadi lebih menggunakan media digital, seperti media sosial, YouTube, Facebook, semua sekarang, TikTok apalagi. Merajalela sekarang Pak Indra ya. Oke, Pak Indra, apakah media sosial dan konten digital, misalnya vlog perjalanan, dokumenter pendek, storytelling tadi yang Pak Indra bilang, ini efektif dalam mengangkat citra destinasi berbasis seni budaya? Ya, seharusnya efektif, Mbak. Efektif karena kenapa media sosial dan konten digital itu sangat efektif dalam mengangkat citra dari destinasi yang berbasis seni dan budaya. Kenapa? Karena orang sekarang lebih gampang mencerna, mengetahui melalui visual dengan melihat. Bahkan sekarang ada yang dinamakan berjalan-jalan ke daya tarik wisata tapi melalui video. Video tour. Seperti itu. Orang melihat video, jalan ke titik ini, kan banyak sekarang yang diangkat melalui media sosial seperti itu. Konten-konten video, kemudian melalui visual, karena orang, termasuk saya sendiri, saya lebih paham kalau ketika melihat sesuatu gambar, melihat sesuatu video, kemudian menjelaskan daya tarik wisata itu. Dan itu sangat menarik sebenarnya Mbak Yanti. Seperti itu. Jadi penting ya vlog dan lain-lain juga. Iya. Jadi melalui platform YouTube, kemudian TikTok, Facebook, banyak hal-hal yang lain yang kita bisa gunakan sehingga orang mencari tahu, apalagi yang followersnya sudah banyak. Menggunakan juga selebgram itu bagus Mbak Yanti. Jadi sekarang itu kalau ingin melakukan promosi berbasis video di YouTube atau di TikTok, mending gunakan orang yang banyak followersnya. Makanya sekarang selebgram itu lebih mahal. Selebgram kan dilihat dari followersnya berapa. Kemudian itu contoh pernah datang Pak Sandiaga Uno ya, mantan Menteri Pariwisata kami, Pak Sandi. Dia datang berkunjung ke Ramang-Ramang. Membawa Atta Halilintar kan yang pernah berkunjung. Jadi dia memang tujuannya untuk membawa selebgram Mbak, supaya followersnya bisa melihat apa yang dilakukan. Kan sekarang apa yang dilakukan artis. Iya, apalagi artis selebgram public yang punya figure kan, iya. Apalagi kalau di TikTok itu centang biru. Iya, centang biru betul. Sudah. Apa yang dilakukan harus semua followersnya harus. Iya, pasti followers apa sih ya? Seperti itu. Kepo. Jadi kalau ditanya masalah setuju dengan tidaknya menggunakan konten digital, saya sangat setuju sekali karena memang sekarang zamannya konten digital. Betul sekali. Dari situ dilihat dari mata turun ke hati. Akhirnya jalan nih Ki. Oke.
Baik, nah apa peran generasi muda dan komunitas kreatif dalam memperkuat ekowisata berbasis seni budaya? Apakah mereka sudah cukup terlibat selama ini yang kalau Pak Indra lihat begitu? Nah, kalau melihat generasi muda saat ini untuk terjun langsung di meningkatkan atau mengembangkan daya tarik wisata lokal khususnya yang berbasis seni dan budaya, ada beberapa yang memang destinasi sudah melibatkan langsung generasi mudanya untuk terlibat langsung. Contoh di beberapa daya tarik wisata yang ada di Sulawesi Selatan, contohnya di Ramang-Ramang, banyak anak-anak muda sekarang yang awalnya mungkin tujuannya nongkrong atau apa, sekarang mereka diberdayakan untuk menjadi orang-orang yang memberikan informasi sebenarnya. Jadi interpreter, kemudian memberikan storytelling, bercerita tentang Ramang-Ramang, khususnya Ramang-Ramang. Jadi di sana tidak hanya yang saya lihat ya Mbak ya, secara langsung tidak hanya orang tua yang melakukan menjadi pemandu untuk di perahu ya, yang tapi anak muda juga sudah bisa melakukan membawa kita naik di atas perahu, kemudian sambil menjelaskan spot-spot yang ada di Ramang-Ramang. Jadi itulah tujuannya dari generasi muda terlibat di dalam rangka mengembangkan daya tarik wisata yang ada di lokal. Tetapi ada juga yang memang sama sekali masih belum dilibatkan. Seperti itu, ada di beberapa komunitasnya seperti itu. Jadi karena mungkin rasa cuek dan tidak memiliki, itu yang penting karena kesadaran sendiri. Makanya perlu pelatihan seperti itu, pelatihan, kemudian memberikan pemahaman bagaimana menjaga daya tarik wisata kepada generasi muda, bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa dengan mengembangkan daya tarik wisata yang berbasis berkelanjutan sampai anak cucu pasti semua akan merasakan seperti itu, menjaga kelestarian, dan itu yang perlu dipahami oleh generasi muda. Tetapi terkait dengan apa yang harus dilakukan generasi muda Mbak ya, seperti itu, yang salah satunya adalah mereka harus yang tadi saya menggunakan secara bijak media sosial. Bijaknya jangan menggunakan salah gunakan kan. Kadang anak-anak generasi muda sekarang hal yang tidak baik selalu dipost, apa-apa dipost, sehingga mungkin masih bisa diberikan diperbaiki atau ditindaklanjuti dengan cara yang bijak. Tetapi kalau untuk memposting segala sesuatu hal yang masih bisa kita kendalikan, itu kan menjadi sebuah menjadi sesuatu yang dicerita oleh khalayak umum bahwa segala sesuatu yang tidak baik itu didapatkan dari media sosial. Makanya jangan apa-apa langsung dipost, langsung dipost. Mendingan wisata saja. Diperbaiki kalau misalnya sampah berserakan, jangan langsung dipost lah, diangkat. Kan tugasnya generasi muda. Tugasnya generasi muda, angkat, bersihkan, diberikan pemahaman kepada masyarakat lokal untuk buanglah sampah pada tempatnya, termasuk pada wisatawan. Mohon itu, bukan apa-apa dipost, disebar, jadinya orang tidak tertarik datang ke daya tarik wisata. Jadi lebih kesadaran diri sendiri saja dulu sih Mbak Yanti. Iya, karena kalau kita ngepost yang tidak ini, nanti justru menurun kunjungannya. Kunjungan wisata. Pernah saya lihat seperti ini bagus, ternyata pada saat sekarang kenapa, ada apa? Bertanya-tanya tanda kutip ya, begitu ya Pak Indra. Makanya penting kesadaran diri sendiri dulu. Kan sama, bukan hanya di daya tarik wisata sih. Kalau kita cukup melihat sampah berserakan, kalau tidak dipungut sama kan. Seperti itu. Tidak usah mencari kesalahan siapa yang buang sampah. Wong kalau di tempat umum pergi mencari itu. Betul tidak sekali. mungkin kan. Tapi kalau memang kita kesadaran sendiri dan memang mencintai kebersihan, ya pungut, dibuang. Seperti itu. Oke. Kembali diri sendiri ya Pak Indra. Kembali diri sendiri dulu. Oke, Pak Indra bisa mungkin dijelaskan bagaimana prinsip keberlanjutan atau sustainability tetap dijaga dalam promosi pariwisata berbasis seni budaya agar tidak sekedar eksploitasi ekonomi semata. Nah, kalau bercerita masalah prinsip keberlanjutan, ada 3 hal yang paling penting menurut saya. Yang pertama adalah etis. Atau etis, kemudian partisipatif, dan selanjutnya adalah berbasis nilai. Kalau berbicara narasi promosi yang harus menekankan pentingnya budaya dan seni itu dilestarikan. Itu yang paling penting. Harus sesuai dengan apa yang dimiliki oleh daya tarik wisata tersendiri. Mencari original,
keaslian dari daya tarik wisata itu menjadi salah satu prinsip keberlanjutan. Tidak dibuat-buat, tidak mencontek budaya orang lain, tetapi yang lebih bagus adalah bagaimana kita lebih melihat apa sih keunikan asli dari sebuah daerah. Itu akan menjadi, saya rasa menjadi keberlanjutan. Tidak ada orang yang memiliki sesuatu daya tarik wisata yang lain selain yang ada di daya tarik wisata saya sendiri, seperti itu. Contoh di Toraja, kita kembali ke Toraja. Toraja itu dalam segi orang datang kan budayanya kan, Mbak Yanti, pemakamannya, bagaimana keunikan masyarakat lokal di sana, itu menjadi salah satu keunikan sehingga orang ingin membuang-buang waktu jam berapa, kurang lebih 8 sampai 10 jam ya kalau menggunakan kendaraan bus. Kalau kan tidak semua orang memiliki uang untuk naik pesawat. Karena kalau naik pesawat ya melihat keindahan alam dari atas ke bawah kan. Tapi kalau untuk di perjalanan kan banyak hal yang bisa disinggahi. Singgah di Enrekang seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu keberlanjutan karena banyak orang yang bisa merasakan kalau menggunakan bus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana daya tarik wisata itu ada di dalamnya namanya edukasi, ada pendidikan di dalamnya. Artinya orang datang ke sana tidak hanya menikmati wisatanya, objek wisata, daya tarik wisatanya, melakukan aktivitas, tetapi ada edukasi yang dibawa pulang. Ada cerita itu kan menjadi edukasi, bernampak yang baik. Cerita, edukasi, dijelaskan ke teman-temannya hal-hal yang baik, bahwa saya pernah meminum kopi yang berbeda di Toraja. Itu menjadi edukasi yang sangat baik untuk generasi muda. Kemudian saya pernah melihat tarian, ada tarian di dalamnya, tarian yang cukup unik, Pak Gelu kalau di Toraja ya, Pak Gelu, yang tidak semua orang naik di atas gendang, seperti itu. Itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri yang tidak semua daya tarik wisata yang semua daya tarik lokal tidak semua memiliki tari Pak Gelu. Setiap daerah memiliki tarian khasnya masing-masing, seperti itu. Mulai dari busana juga yang berbeda, busana adatnya yang berbeda di Toraja, menggunakan manik-manik, memiliki nilai-nilai filosofi yang berbeda-beda. Jadi itu yang menjadi salah satu daya tarik, sehingga sesuatu itu akan berkelanjutan jika dirancang dan diterapkan kepada masyarakat lokal, sehingga semua akan sustainable, berkelanjutan. Jadi memang harus generasi muda tahu. Generasi muda tahu, masyarakat lokal dilibatkan, kemudian ya sama-sama merawat, menjaga. Peduli itu yang penting itu juga Pak Indra ya. Oke, Pak Indra, adakah contoh program kolaboratif antara kampus, pemerintah daerah, dan juga komunitas lokal dalam membangun ekowisata budaya yang inspiratif dan ya bisa lah ditiru masyarakat? Nah, kalau program antara kampus, karena saya berasal dari Politeknik Pariwisata Makassar, Mbak, memang ada beberapa hal yang kita sudah lakukan secara kolaboratif antara kampus dengan pemerintah daerah, bahkan komunitas lokal. Karena di Politeknik Pariwisata Makassar itu kami memiliki yang namanya P3M, yaitu Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kita singkat dengan P3M. Yang salah satu tujuan programnya adalah pengabdian kepada masyarakat, Mbak. Jadi setiap tahun semua tenaga pendidik, dosen, dan mahasiswa kolaborasi untuk memberikan pelatihan dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat di 24 kabupaten. Seperti kota yang ada di Sulawesi Selatan, semua dapat. Dan tahun ini saya dapatnya di Luwu Timur. Bukan. Samba. Luwu Utara, tapi Luwu Timur ada, saya di Luwu Utara. Nah, saat ini kami menjajaki apa sih yang dibutuhkan di sana untuk meningkatkan daya tarik wisatanya. Contoh, karena saya dari perjalanan wisata, Mbak Yanti, saya perjalanan wisata, saya akan mengkolaborasikan bagaimana kuliner, karena saya berdampingan dengan dosen kuliner juga di Politeknik Makassar. Saya kolaborasikan bagaimana sih sebenarnya menginterpretasikan. Karena saya interpretasi orang berbicara cuap-cuap, pemandu wisata, kemudian saya kaitkan dengan seni kuliner. Jadi bagaimana nanti ke depannya masyarakat lokal yang ada di sana dapat mempromosikan seni kulinernya, kuliner khas yang ada di Luwu Utara untuk dapat diketahui oleh wisatawan-wisatawan yang lain. Jadi mereka tidak sekedar menciptakan makanan khas di daerahnya, tapi bisa berbicara, menginterpretasikan seperti itu. Itulah yang menjadi salah satu tujuan saya dalam pengabdian kepada masyarakat nanti yang kami akan lakukan di Kabupaten Luwu Utara. Tapi apa rencananya kira-kira, Pak
Kalau Boleh bocorannya? masih dirahasiakan sih Mbak, karena masih di ini. Tapi Iya. yang tadi saya katakan, kami akan mengkolaborasikan bagaimana interpretasi storytelling dengan seni kuliner seperti itu. Tetapi ada juga beberapa kabupaten kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan semua dapat bagian. Jadi tidak ada. Jadi itulah pentingnya sumbangsih dari Politeknik Pariwisata Makassar terhadap bagaimana meningkatkan kreativitas dari masyarakat lokal, kemampuan skill dari masyarakat lokal yang khususnya yang berada di daya tarik wisata yang bertempat tinggal, sehingga mereka semua bisa sadar bahwa menjaga, melestarikan budaya lokal yang ada di daerah itu penting, karena insya Allah prospek dalam pariwisata itu akan berkelanjutan kalau dilakukan secara baik. Ya, dan itu Seperti perannya para kampus. Poltek Par Makassar, iya. Iya, terutama Poltek Par ya untuk mengembangkan pariwisata kita ya berbasis Dari budaya. setiap tahun loh itu Mbak. Kalau di Poltek Par Makassar setiap tahun, bahkan 8 program studinya itu mereka melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui program studi. Kemudian ada juga pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh institusi khusus. Jadi banyak dosen wajib melakukan. Banyak pengalaman dong. Kewajiban dosen kan ada di Tridharma Perguruan Tinggi Mbak. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini juga pengabdian kepada Iya, masyarakat. betul. Baik, kita Betul. jeda dulu Pak Siap. Indra kembali. Nanti kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian. Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah. 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari. Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang? Jam 8. Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya dan Pak Indra, kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini. Dan tadi memang banyak sekali pengalaman dibagikan oleh Pak Indra tentang Poltek Par juga yang mempunyai beberapa program studi yang memang pengabdiannya kepada masyarakat dan ini ke daerah begitu ya. Oke, Pak Indra, kembali lagi, langkah awal yang bisa dilakukan masyarakat awam untuk memulai mengembangkan potensi ekowisata berbasis seni dan budaya di daerahnya nih, apa langkahnya itu, Pak Indra? Yang pertama, langkah awal yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata yang berbasis seni dan budaya adalah pertama yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita mencari keunikannya dulu. Apa sih sebenarnya keunikan dari budaya yang kita miliki? Apa perbedaannya dengan budaya-budaya yang lain? Kemudian kita petakan dalam potensi lokal secara partisipasif. Artinya kita petakan, oh ini dia masuk ke budaya berbasis budaya. Oh ya, keunikan budaya saya berbeda dengan yang lain dalam berbasis seni.
ada sesuatu hal-hal yang menjadi pembeda dari budaya-budaya yang lain. Itu yang pertama kita petakan. Kemudian dengan mengidentifikasi secara bersama-sama apa saja sih kekayaan dari seni yang kita miliki, apa saja tradisi, sejarah, keunikan dari keunikan alam yang kita miliki, termasuk yang di dalamnya ada yang akan menjadi daya tarik sebenarnya, Mbak. Keunikan, jadi keunikan dari tarian, kuliner, kemudian keunikan dari ritual tradisional, upacara-upacara, termasuk upacara keagamaan, itu dia menjadi salah satu daya tarik yang bisa menjadi langkah awal orang ingin akan berkunjung ke kita, wisatawan akan berkunjung dan ingin mengetahui daya tarik wisata yang kita miliki seperti itu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah seperti tadi, mengidentifikasi sebenarnya apa sih sebenarnya keunikan dari daya tarik. Kemudian kita ramu dengan membuat sebuah kelompok atau komunitas. Karena ini pentingnya, kenapa harus ada komunitas, ada kelompok, supaya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat setempat. Yang lain, kalau kita cuma saya sendiri yang mau, Mbak Yanti, kalau misalnya saya memiliki daya tarik, saya punya keunikan seperti ini, tidak melibatkan masyarakat yang ada di sekitar, tidak akan bisa berkembang. Makanya melibatkan masyarakat lokal itu penting. Membuat komunitas, dibuat komunitas, kelompok kerja untuk mulai dari tahap awal, dari apa dulu yang harus kita persiapkan. Kebersihankah? Memberikan sesuatu yang unik kah? Orang datang kan butuh kuliner. Seperti itu, Mbak ya. Makan seperti itu. Bagaimana keramah tamahan? Orang akan datang berkunjung karena ramah. Ya, saya rasa orang datang ke sesuatu tempat kalau tidak ramah, saya rasa baru masuk di pintu. Mau kemana? Orang bertanya, apalagi ke desa wisata kan, Mbak Yanti. Desa wisata kita masuk, Pak, saya mau ke sini. Iya, silakan di sana. Kan begitu. Tapi oh ya Pak, baik, selamat datang Tabe, di sana tempatnya. Datang apa? Ditegur lah masyarakat. Jadi melibatkan masyarakat lokal itu sangat penting. Itu yang kedua, dalam kelompok, komunitas dan kelompok kerja atau komunitas dibuat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah apa sih yang ingin ditunjukkan? Seperti apa yang ditunjukkan? Kalau wisata alam berartinya wisata alamnya yang dikemas menjadi yang baik sehingga orang bisa merasakan. Kalau memang ada sesuatu atraksi atau aktivitas seperti membatik, kalau di batik kan di daerah Jawa itu di Solo, dia sudah menjadikan edukasi membatiknya. Orang datang disuruh membatik menggunakan lilin, bagaimana prosesnya, dia terjun langsung seperti itu. Apakah kalau di Makassar, di Sulawesi Selatan, di khususnya kalau kita bercerita masalah kain di Wajo ya, di Sengkang. Apakah di sana sudah diterapkan kalau datang wisatawan bisa terjun langsung untuk membuat tenunan, entah itu menjadikan satu pola atau memang cukup untuk mengetahui peralatan yang digunakan dalam membuat sutra. Seperti itu. Karena apa ditenun ya. Iya, berarti dalamnya ada edukasi lagi, Mbak. Berarti artinya kita harus memang memilah apa sih keunikannya, apakah sudah berbasis berkelanjutan dan berbasis edukasi. Seperti itu. Begitu. Oke. Baik, nah bagaimana Pak Indra peran dan edukasi tadi? Bagaimana peran edukasi sendiri? Termasuk ini dari institusi pendidikan seperti Prodi Perjalanan Wisata dalam membentuk mindset wisata yang kreatif, peduli lingkungan dan juga berbasis budaya. Pak Indra, silakan. Nah, kalau peran edukasi dalam terutama di institusi pendidikan di Politeknik Pariwisata Makassar, karena memang saya berasal dari program studi perjalanan wisata, jadi karena memang setiap tahunnya kami, Mbak, setiap semester mahasiswa itu akan melakukan praktik keluar. Ya, praktiknya keluar. Jadi dia mungkin contoh yang kemarin yang terakhir kita ke Toraja lagi nih, Mbak. Di Toraja kita ke Toraja mahasiswa program studi melakukan kegiatan insentif wisata di Tanah Toraja. Nah, di sana itu yang harus ada beberapa mata kuliah, tidak hanya mata kuliah saya di insentif wisata perjalanan, tetapi ada juga mata kuliah yang bergabung dalam contoh pemahaman produk wisata lokal di dalamnya. Nah, tujuannya mereka ke sana ke Toraja tidak hanya melakukan pemandu wisata, guiding, karena memang basicnya perjalanan wisata menjadi pemandu wisata guiding. Tidak hanya menjadi pemandu wisata, tapi dia akan mengidentifikasi apa sih sebenarnya produk-produk lokal yang ada di daerah.
Tidak hanya di Toraja, tetapi daerah-daerah yang dia lewati selama melakukan perjalanan ke Toraja. Seperti itu. Produk lokal dari Maros, produk lokal dari Kabupaten Baru, produk lokal dari Pangkep, seperti itu. Kemudian Enrekang, Sidra, Parepare, semua dia akan identifikasi dan mencari tahu apa keunikannya. Nah, keunikannya tersebut nanti dari produk wisata lokal yang ada, itulah yang mereka akan interpretasikan melalui storytelling. Karena itu akan menjadi bahan mereka dalam pemandu wisata. Itulah tujuannya kami, perannya edukasi termasuk institusi pendidikan khususnya di prodi perjalanan wisata adalah mencari tahu keunikan dari budaya lokal yang dimiliki oleh setiap daerah, dan itulah yang akan mereka interpretasikan. Mahasiswa kami interpretasikan secara tidak langsung kan mempromosikan juga kan, Mbak. Seperti itu. Juga. Storytelling, berbicara kan segala sesuatu yang disampaikan oleh pemandu wisata itu menjadi salah satu media promosi sebenarnya. Seperti itu. Dan itu juga menjadi daya tarik. Karena Daya tarik, betul. Kalau hanya video-video, kita kan tidak tahu di mana tempatnya, betul. walaupun itu mungkin dalam deskripsi video itu sudah ada. Tapi kalau lebih menariknya tulang, saat ini saya berada di tempat ini. Tempat ini ya, betul. Ini tempat ini punya sejarah seperti Benar, ini. ya. Itu menjadi daya tarik. Iya, ini kayak kita pergi Lolai. Oh, ini tempat ini berada di ketinggian ini, apa yang menarik di sana. Iya. Kan kalau kita ke Loli kan biasanya ada saat-saat atau momen tertentu itu yang kita tidak dapatkan, awan itu berada di atas. Iya, tebak-tebakan jadi menjadi tebak-tebakan. Tapi itu menjadi salah satu apa ya? Kalau kita membuka kado kan, biasa kita membuka kalau biasa ulang tahun dibawa kado, ada surprise di dalamnya. Kalau sesuai dengan keinginan kita yang diberikan kado pasti bahagia kan. Kalau tidak sesuai kadang wah cuma itu seperti itu kan. Nah sama dengan di Lolai Mbak. Kalau kita berangkat pagi kan ada orang yang bilang kalau mau datang pas subuh. Jadi duluan tapi kadang juga memang tidak ada sama. Biar kita nginap di atas itu belum tentu ada. Jadi memang menjadi salah satu surprise juga kepada wisatawan sih. Jadi yang kalau di Lolai itu kadang kita bilang untung-untungan. Siapa yang beruntung pasti lihat kabutnya seperti itu. Kadang juga kabutnya tidak berbentuk kan. Betul. Langsung ke semua. Saya pernah ke sana satu kali di Lolai. Kabutnya tidak berbentuk, bahkan semua. Dulu kan biasanya orang di negeri di atas awan kita lihat dari atas, kabutnya di bawah kan. Betul. Kelihatan ternyata semua kadang tidak berbentuk. Jadi memang kabut saja seperti saya malah itu. Tidak dapat Pak Indra. Saya dapat hanya melihat ke bawah, tapi kalau untuk di atas tidak ada sama sekali. Untuk di atas awannya. Memang itu kalau pergi berarti itu artinya Anda harus mencoba lagi. Nah, Anda itu kurang beruntung ya. Tapi itu menjadi salah satu orang ingin berkunjung kembali. Dulu saya tidak. Katanya kalau musim hujan atau musim ini dapat biasa kalau ini. Tapi kadang juga tidak sih. Jadi tergantung. Tapi itulah keunikan salah satu daerah. Seperti itu. Lolai kan gara-gara orang berkunjung, wisatawan asing kan melihat bagaimana negeri di atas awan. Betul. Bagaimana pemandangan di atas ketinggian indah. Keren. Seperti itu. Tapi memang jalurnya agak sedikit menantang gitu. Hati-hati. Karena kalau kita naik saja itu satu arah, itu satu mobil dia bisa naik. Iya betul. Makanya mobil kecil. Kalau bus itu nggak bisa karena kalau mahasiswa kami ke Toraja kami programkan ke Lolai, busnya menunggu di bawah yang jembatan tunggu di situ, kemudian ini ada mobil khusus lagi yang kita sewa dari masyarakat lokal. Nah itu juga secara tidak langsung melibatkan masyarakat lokal. Jangan dikasih besar-besar jalannya. Sama juga di ini ya, kalau kita berkunjung ke mana itu di Malino itu ada air terjun. Iya, air terjun Takapala ya. Iya, Takapala kalau tidak salah. Iya. Itu kan harus curam ke bawah. Iya. Ada lagi di mana itu Pak Indra bicara di saya lupa lagi. Ada juga itu yang harus kita bergantian naik. Iya, satu-satu begitu ya. Tidak serta-merta harus berpapasan nanti satu tersenggol. Iya, memang. Bisa
jeburlah ke dalam air. Iya, makanya kalau tadi seperti konteks yang kita ceritakan tadi melibatkan masyarakat lokal, karena kalau orang asing kan kita harus bayar dulu. Kalau masyarakat lokal yang mengatur prosedurnya satu-satu masuk, satu-satu berjalan, kan biasa kalau daya tarik lokal itu pasti masyarakat yang atur. Iya, kayak Seperti Cimory itu. Iya, juga. Cimory, betul. Baru-baru ini Cimory juga begitu lagi Iya. naik daunnya sampai sekarang mungkin banyak yang belum ke sana. Baru-baru mahasiswa kami dari sana, Mbak. Dan Widya itu Wisata. harus naik bis itu juga Betul, ya, iya. Pak Indra ya. Nggak bisa mobil tak yang naik ke atas Iya, begitu. betul. Harus satu-satu. Satu-satu naik, tunggu kita bisnya. Tapi alhamdulillah mereka punya akomodasi yang sangat bagus. Bagus. Dan mobilnya tuh jam kita takut tidak mau kok naik ke atas. Sudah dirancang memang khusus untuk mendaki ke tempat tersebut ya, Pak Indra. Nah, Pak Indra, bagaimana peran edukasi termasuk tadi sudah ya institusinya ya. Sekarang penutup Pak Indra. Ya. Apa sebenarnya yang ingin Pak Indra pesankan kepada masyarakat agar lebih bangga, juga kreatif serta aktif menjaga serta mengembangkan seni budaya lokal sebagai aset pariwisata? Nah, baik, kalau bercerita masalah seni dan budaya di closing statement saya pada siang hari ini, yang pertama saya terima kasih Mbak Yanti ya sudah diundang, sudah berbicara. Kemudian saja. Ya, tetapi yang ingin saya ceritakan adalah yang pertama adalah bangga dengan warisan budaya yang kita miliki. Jangan kita bangga dengan budaya yang dimiliki orang lain. Seperti itu, karena segala sesuatu yang kita miliki kita kembangkan sendiri itu menjadi lebih besar faedahnya, dampaknya ketimbang kita melihat budaya-budaya yang ada orang lain. Be yourself lah, menjadi diri sendiri lebih bagus dari menjadi orang lain, itu kan yang penting. Kemudian jadikan seni dan budaya itu sebagai sumber inspirasi dan kekuatan. Jadi memiliki seni budaya yang kita miliki, kita dapat menjadikan inspirasi bagi orang lain. Seperti itu. Mengajak orang lain untuk menikmati seni budaya kita itu jauh lebih baik ketimbang kita yang mengikuti budaya orang lain. Seperti itu. Itu lebih berdampak ketika orang lain yang kita arahkan untuk mengetahui. Seperti itu. Tetapi mengkolaborasikan dengan budaya lain itu jauh juga lebih berdampak lagi. Banyak beberapa budaya yang dikolaborasikan. Seperti banyak etnis sekarang dari segi tarian kan, Mbak Yanti. Ada sekarang tarian namanya tarian kolaborasi, tari 4 etnis kan itu menggabungkan dari beberapa etnis yang ada. Tapi dampaknya sangat bagus, menjadi sesuatu yang unik. Kan kalau untuk menjadi pure tarian lokal, pasti orang kadang bosan seperti itu. Tapi kalau ketika dikolaborasikan menjadi salah satu sesuatu yang unik lagi. Itu dalam seni tari. Seperti itu, makanya bangga dengan budaya lokal, kemudian terlibat aktif untuk melestarikan budaya seperti itu. Jangan saya bangga tapi tidak aktif untuk melestarikan budaya, itu sama saja Mbak Yanti. Jadi yang penting, dan yang terakhir adalah bagaimana seni dan budaya lokal akan menjadi aset pariwisata yang sangat membanggakan, kemudian dan dapat menjadi manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Seperti itu. Jadi budaya lokal itu dapat berkelanjutan, sustainable, kemudian dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Cocok ya. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Indra Gunawan SST Par MM Par di siang hari ini, apanya gelarnya? Di siang hari ini mengenai mengembangkan ekowisata berbasis seni dan budaya bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi Pak Indra, sukses Terima kasih, untuk Mbak aktivitasnya Yanti. ya. Buat RRI juga sukses selalu. Kita juga alhamdulillah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup.